Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai karakter dan string pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, nanti menggunakan bahasa Java. Oke, seperti yang kita tahu, dalam pemrograman ya ada beberapa tipe data. Kita mengenal ada data, misalnya data angka atau numerik. Ada beberapa tipe data untuk angka, yaitu misalnya integer, kemudian ada double, terus ada float ya, dan misalnya ada long ya, tergantung nanti dari berapa byte atau bit nanti panjangnya. Kemudian selain angka kita mengenal nanti ada huruf dan beberapa tanda baca yang lain. Ini nanti masuk ke dalam karakter. Kemudian beberapa huruf itu bisa kita gabungkan ya, nanti membentuk yang kita namakan sebagai string. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu karakter. Karakter ini adalah tipe data untuk karakter tunggal ini atau single karakter. Misalnya kalau huruf nanti berarti hanya satu huruf, bisa misalnya A, B, C, dan seterusnya ya, atau bisa berupa angka juga, tapi angka ini bukan dalam bentuk integer yang bisa kita jumlahkan ya, angka sebagai karakter. Kemudian dalam komputer ini angka itu nanti diwakili oleh kode begitu ya. Jadi komputer pada dasarnya dia tidak mengenali karakter huruf A, B, C, dan seterusnya, atau tanda baca misalnya tanda titik, tanda koma, tanda petik gitu ya. Komputer tidak bisa mengenali karena pada dasarnya yang data yang disimpan dalam komputer itu dalam bentuk bit biner 0 atau 1. Nah, terus kemudian nanti ada semacam kode untuk mewakili ya karakter, misalnya huruf A nanti itu dikodekan dengan angka berapa begitu, atau nanti diubah dalam bentuk biner. Kita mengenal ada beberapa standar kode untuk mewakili karakter. Yang pertama ada kode ASCII. Di situ ada panjangnya 8 bit, bisa mewakili 256 simbol. Kemudian ada kode Unicode. Kita mulai dari contohnya ya, misalnya ini kita akan menuliskan sebuah atau beberapa karakter. Kemudian kita akan melihat kalau dalam komputer karakter tersebut disimpan sebagai kode ASCII di sini. Oke, ini saya buka ya, ini ada program text editor. Ini saya menggunakan Linux. Misalnya saya tulis huruf A gitu ya. Ini huruf A kecil saya simpan. Kita simpan misalnya di salah satu folder. Kita kasih misalnya untitled.txt begitu. Kemudian ada semacam tool yang dinamakan sebagai hex editor. Di sini nanti file text bisa dilihat kode ASCII yang mewakili karakter yang ada pada file text tersebut. Nah, kalau di Ubuntu ada ghex di sini. Tool ini bisa digunakan untuk melihat ini ya, kode yang mewakili karakter dalam file text. Ini saya buka. Nah, ini ada A, kemudian ada titik ya ini. A ini adalah karakter yang tadi saya tuliskan di text editor. Kemudian titik ini mewakili ini ya, baris baru. Nah, ini secara otomatis ketika saya simpan itu ditambahkan baris baru oleh text editor ini. Kemudian kita bisa klik ini di huruf A. Nah, ini ada
angka 61 ya. Terus bagian bawah sign 8 bit, di sini ada angka 97. Ini kalau kita lihat di dalam tabel ASCII, di sini tabel ASCII nanti ada kode dalam desimal, kemudian ada kode dalam angka dalam heksadesimal, kemudian ini adalah simbolnya. Simbol ini mewakili tanda baca, kemudian juga angka dan huruf. Huruf betul ya. Kita lihat misalnya yang tadi saya ngetikkan huruf A ya. Ini dibaca kode dalam ASCII dalam desimal 97, kemudian kode ASCII dalam heksadesimal 61. Nah, ini sama seperti yang terlihat di editor di hex ini ya. Nah, itu heksadesimal ASCII-nya yaitu 61, kemudian ASCII desimalnya 97. Nah, ini seperti ini yang terjadi di dalam komputer kita ya. Nah, 97 ini diubah dalam bentuk biner dan disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian kalau kita lihat yang titik ini ya O0A, terus kalau desimalnya 10. Ini bisa juga ada di kode ASCII ya. Kalau kita lihat ASCII yang desimalnya 10, nah ini ya, dia dalam heksadesimal adalah A. Terus kalau di hex tadi adalah 0A ya. Nah, ini simbolnya adalah LF. Nah, kalau LF ini kita lihat tadi adalah baris baru, tapi ada kepanjangannya ya ini, tapi belum saya cari gitu. Oke, misalnya kalau kita mau menambahkan ya, di sini ada A, kemudian nanti saya kasih spasi, kemudian B ya. Kemudian saya simpan, kemudian akan kita baca di hex lagi. Oke, ini yang baru. Kalau kita lihat sekarang ada spasi ya. Kalau kita arahkan ke spasi, ini ada kode heksadesimal 20, kode dalam desimalnya 32. Kalau kita lihat di kode ASCII yang simbolnya ini ya, desimal 32, kemudian heksadesimal 20 adalah simbol untuk karakter spasi begitu. Jadi semuanya ada ini di sini. Oke, itu bagaimana karakter disimpan ke dalam memori komputer ya, diubah dalam kode ASCII, dan kita bisa melihat apakah betul karakter disimpan dalam kode-kode ASCII yang menggunakan hex editor. Oke, ini binary file editor. Oke, kita lanjutkan sekarang. Selain kode ASCII, nanti ada beberapa standar untuk bahasa yang lain ya, karena kita melihat di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Dalam penggunaannya, bahasa-bahasa tersebut kadang menggunakan karakter-karakter yang tidak ada dalam alfabet bahasa Inggris begitu ya. Dan nanti beberapa negara membuat standar kode bahasa. Kalau yang ASCII tadi digunakan untuk bahasa Inggris, terutama Inggris dari US atau Amerika. Kemudian kita mengenal nanti ada bahasa Eropa Timur. Bahasa Eropa Timur ini ada beberapa karakter yang tidak standar ya, tidak ada dalam alfabet bahasa Inggris. Nanti untuk bahasa Eropa Timur ada standar ISO 8859. Kemudian ada juga bahasa Rusia ya, itu juga dia punya alfabet sendiri. Dia bikin standar KOI 8 gitu. Nah, dengan ada beberapa standar kode bahasa ini dirasa nanti akan membuat sulit ya, karena mungkin ini ada kode yang sama tapi nanti mewakili karakter yang berbeda gitu. Misalnya
untuk kode sama-sama desimalnya 88 begitu ya, mungkin di karakter US mewakili simbol yang ini, tapi nanti untuk standar untuk bahasa Eropa Timur itu nanti mungkin dapatnya karakter yang berbeda gitu. Nah, ini nanti akan menyulitkan kalau kita membuat satu alat ya, ini misalnya komputer yang universal ya, yang harus dipakai untuk orang di semua dunia, tapi ternyata harus diubah nanti pengkodeannya begitu. Kemudian dengan berbagai macam standar kode tadi juga mungkin ada perbedaan ukuran akibat dari jumlah karakter yang berbeda. Akhirnya orang membuat satu macam kode standar yang nanti untuk mengakomodasi berbagai bahasa yang ada di dunia gitu. Standar kode tersebut disebut sebagai Unicode. Unicode ini ukurannya 2 byte, kemudian bisa menampung karakter-karakter dalam berbagai bahasa ya. Oke, kita lihat misalnya nanti ada bahasa Inggris yang kita tahu alfabet dari A sampai Z. Kemudian misalnya di sini ada di Jepang menggunakan bahasa Jepang dan karakter sendiri ya, yang bukan alfabet A sampai Z. Di Jepang ada karakter hiragana dan katakana. Nah, ini misalnya untuk hiragana, ini ada karakter Unicode, kemudian ini biasanya penulisannya ini ya, ada U untuk mewakili Unicode, kemudian kode dalam angka 3041 lah, ini akan mewakili karakter hiragana yang seperti ini. Mohon maaf saya tidak tahu ini namanya apa gitu ya. Dan yang lain-lain ya, ini misalnya 3094 nanti karakter yang seperti ini. Sedangkan yang kotak-kotak ini saya kurang tahu ya, ini kayaknya karena karakternya tidak muncul. Terus juga di sini di Indonesia ya, terutama di Jawa, dia juga mengenal ada aksara Jawa ini. Kemudian di tempat lain misalnya juga ada aksara Bali di Bali, kemudian tempat-tempat lain ya itu juga punya. Nah, untuk aksara Jawa ini juga sudah dimasukkan ke dalam kode Unicode. Nah, ini misalnya huruf ya, ini saya kurang sudah lupa ya ini hurufnya apa namanya ya. Ini misalnya nanti kalau kodenya tabelnya seperti ini, berarti U A99. Nah, ini X-nya diganti dengan angka yang ini ya, A990, nanti dapat karakter seperti ini begitu. Nah, jadi intinya tujuan dari penggunaan Unicode supaya ini karakter-karakter dari berbagai bahasa itu bisa digunakan di komputer gitu. Oke, kita mulai lanjutkan dengan coding. Untuk karakter di bahasa pemrograman Java, kita bisa menggunakan dalam suatu variabel ya ini. Nah, untuk membuat variabel yang tipenya karakter, kita menggunakan keyword char di situ. Kemudian diikuti dengan ini adalah nama variabelnya, kemudian kita kasih assignment, kemudian ini adalah value-nya. Untuk karakter ditulis dalam diapit pakai tanda petik 1 gitu ya. Kemudian untuk melakukan print karakter kita bisa pakai sistem out, kemudian print ln, kemudian ini nama variabel kita masukkan ke dalam parameter. Kita juga bisa menulis ini nanti ya, dari karakter yang A ini kita lihat nanti kode ASCII-nya berapa, atau dari kode ASCII nanti kita tampilkan karakternya apa gitu. Kita bisa demokan di sini. Ini ya, kita jalankan. Nah, ini var A ini adalah isinya huruf A, ini tampil di layar. Kemudian huruf A tadi kita tampilkan kode ASCII-nya pakai casting atau pengubahan tipe data, ini pakai int, nanti dapat kode ASCII dari huruf A kecil adalah 97.
Nah, terus ini kalau ada angka 99 sebagai kode ASCII, nanti kita tampilkan karakternya berapa pakai casting ke karakter, ketemu adalah huruf C. Selanjutnya kita bisa juga melakukan operasi penjumlahan pada karakter gitu ya. Ini ada A, saya tambahkan dengan B. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini. Nah, A plus B ini ternyata muncul hasilnya adalah 195. Nah, 195 itu dari kode ASCII A yaitu 97, kemudian kode ASCII B ini adalah 98. 97 ditambah 98 ketemunya 195. Ya, itu tentang karakter pakai kode ASCII, mengubah dari integer ke karakter, dari karakter ke kode ASCII dalam integer. Ini tadi contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana dengan yang Unicode? Nah, yang Unicode kita bisa menulis dari kode Unicode. Nanti kita dapatkan karakternya apa ya. Ini kita pakai tipe data char, kemudian ini ya, ini nama variabelnya misalnya first, when, sama dengan, nah ini backslash u ini untuk mewakili Unicode tadi, kemudian kode Unicode-nya misalnya ini 002F, 003F dan seterusnya ya. Terus untuk menampilkan kita pakai system.out.println, nanti nama variabel ini kalau kita print nanti yang tampil bukan U002F tapi langsung nanti dapat karakternya. Kita coba misalnya ini saya coba 2 saja, backslash U 3044 kemudian backslash U A9 C5. Yang atas kita komen dulu supaya tidak tampil. Oke, kita running. Nah, dapat ini ya. Yang pertama ternyata ini adalah karakter bahasa Jepang ya, U3044. Terus yang bawah U A9C5 ini adalah karakter aksara Jawa. Nah, kita dapat aksara Jawanya seperti ini. Nah, ini tadi. Jadi kita bisa menulis karakter dalam bahasa yang tidak standar, bukan bahasa Inggris alfabet A sampai Z, menggunakan bantuan kode Unicode. Oke, itu tadi tentang karakter dan sudah kita demokan penggunaan karakter dan kode-kode ASCII serta Unicode. Oke, kita lanjutkan sedikit. Selanjutnya adalah soal string. String ini adalah rangkaian karakter. Oke, ini misalnya saya punya karakter yang saya gabung ya, ini Sumatera. Untuk string nanti penulisannya ini kita pakai tipe data string, pakai S besar, kemudian nama variabel ya. Ini misalnya nama variabelnya adalah name. Kemudian untuk string ini kita tulis dalam tanda petik 2, diapit oleh tanda petik 2. Nah, untuk string nanti kita bisa melakukan beberapa operasi ya. Misalnya di sini ada metode .length ini untuk menampilkan atau menghitung nanti dalam string Sumatera ada berapa huruf begitu. Terus yang bagian bawah ini adalah looping ya, ini atau perulangan. Nanti kita akan menampilkan karakter dalam string Sumatera ini satu-satu ya. Jadi huruf pertama sampai huruf terakhir akan ditampilkan menggunakan looping ya. Ini kita nanti pakai indeks mulai dari 0 sampai ini I kurang dari Z. Size ini ya. Size ini adalah hasil menghitung panjang karakter
dalam string Sumatera. Nanti kita tampilkan pakai metode char add ya. Ini nanti dari karakter ke i, nanti karakter pertama sampai karakter yang terakhir. Kita coba pakai demo string. Ini sudah ada tambahan, ini saya komen dulu yang tidak saya pakai ya. Ini kita jalankan. Nah, ini dapat huruf yang pertama yaitu S, kemudian huruf yang kedua ada U, huruf ketiga M, dan seterusnya. Ini pakai looping, bisa kita iterasi atau kita ini ya, looping untuk string. Oke, nah string ini juga bisa ada beberapa operasi ini. Kita bisa mengubah dari huruf besar ke huruf kecil ke huruf besar gitu. Oke, yang pertama ada tuh uppercase ya. Ini adalah name, variabel string ya, yang menyimpan nilai Sumatera ya. Kita eksekusi metode to uppercase ya. To uppercase ini adalah bawaan dari kelas string ya, kita dimudahkan pakai to uppercase. Nanti seperti apa hasilnya. Nah, ini huruf akan diubah ke huruf kapital itu. String Sumatera ditampilkan Sumatera dalam huruf besar. Terus yang bawah ini ada to lowercase. Kalau kita jalankan, ini ada kebalikannya, ini ditampilkan dalam huruf kecil semua. Terus ini ada length, ini kalau kita run nanti kita dapat panjang karakter atau panjang string atau jumlah karakternya. Ini ada 7 huruf. Terus di sini string juga bisa di replace ya. Misalnya di sini pakai metode replace, saya akan mengubah A yang ada dalam string Sumatera. Setiap huruf A akan diubah menjadi huruf U. Nah, ini kalau kita jalankan Sumatera jadi Sumutru karena semua huruf A diganti jadi U. Nah, string ini juga bisa digabung ya. Misalnya seperti ini, name. Ini untuk menggabungkan string saya pakai tanda plus. Misalnya seperti ini. Name ini adalah variabel yang ada isinya yaitu Sumatera. Terus, kemudian saya menuliskan string ya, ini pakai tanda petik, ini di plus. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini jadi gabung jadi satu. Sumatera adalah nama sebuah pulau di Indonesia. Itu soal string. Jadi dengan menggunakan string di Java itu ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan untuk mengubah format, kemudian melihat panjang string, bisa mengubah karakter atau nanti menjumlahkan karakter. Menjumlahkan maksud saya menggabungkan string ya. Dan masih banyak beberapa hal yang lain ya ini. Oke, itu untuk video kali ini yaitu tentang karakter dan string. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Nanti akan saya lanjutkan mengenai regular expression. Itu nanti kurang lebih bagaimana string itu ada polanya, kemudian kita akan menyocokkan. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.